banyak sholat yang telah kita tunaikan hingga detik tadi, di duha tadi. Taruhlah misalnya ribuan sholat telah kita lakukan. Sekarang kita lihat, apakah sholat yang sudah dilakukan sudah dapat melahirkan 5 hal yang dijanjikan oleh Allah tadi? Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Atau jangan-jangan baru keluar dari masjid sudah membicarakan orang lain? Minimal keluar dari sini ustadznya yang dibicarakan, kan? Baik. Yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan kehidupan kita lebih tenang? Atau jangan-jangan sholat tapi gelisah? Apakah kehidupan sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam kehidupan kita, pekerjaan kita berhasil, nyaman hidup kita? Atau jangan-jangan sukses di pekerjaan tapi antum tidak bahagia di keluarga? Dan yang terakhir, apakah sholat kita sudah membantu kita untuk mempercepat doa yang dikabulkan oleh Allah? Atau sampai saat ini, mohon maaf, doa kita seringkali tertunda. Kalau ada di antara kita, sholat belum mendapatkan 5 hal ini yang disebut oleh Quran minimal. Atau bahkan sholat sudah ribuan kali tapi satu pun belum didapatkan. Berarti ada yang keliru dan belum sempurna dalam penunaian sholat kita selama ini. Karena itulah Nabi saking inginnya Rasulullah itu, subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang suka tidak kuat kalau menyampaikan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah. Saking inginnya umatnya bahagia, itu ingin dipastikan setiap orang Islam, umat beliau itu mendapatkan yang 5 itu. Karena itu beliau tegas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini rahasianya. Nabi mengatakan, sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat, jangan beda. Maksudnya apa? Bukan ingin membebani kita secara fikih, bukan. Tapi Nabi ingin memastikan setiap umat Islam harus mendapatkan yang 5 ini. Nabi ingin umatnya bahagia, Nabi ingin umatnya jadi orang baik. Tidak masuk akal, ada orang paling jahat, paling sulit diatur, paling banyak melakukan tindakan kriminal di satu daerah, setelah turun perintah sholat jadi orang paling baik di dunia. Jadi orang paling baik di dunia yang bahkan diabadikan oleh Quran, hampir tidak ada lagi generasi seperti mereka. Saya mohon maaf ya, kalau kita tidak bisa menyamai sedikit seujung kukunya saja, maka jangan pernah kita mau mencelanya. Kalau tidak bisa menyamai seujung kukunya saja, maka jangan terbersit untuk mencelanya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu diantara kemuliaannya, tidak ada rasa pelit, tidak ada iri dengki, tidak ada iri hati. Kalau misalnya kita lewat sekarang, saya lewat bapak misalnya Pak, kemudian saya lihat bapak pakai baju bagus, subhanallah, thawbuka jamil, ma'ajabat thawb, bagus sekali baju kamu, itu langsung dilepas dikasihkan. Langsung dilepas dikasihkan. Karena mereka tahu tidak mungkin dicapai puncak kebaikan sebelum menginfakkan apa yang paling disukai. Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin mendapatkan albir. Albirun itu sifat-sifat puncak yang baik, albir. Sifat-sifat yang baik. Kalau albirun ini sudah didapati melekat dalam diri seseorang, berubah namanya dari birun menjadi mabrur. Dari sini ada istilah haji. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang setelah dilakukan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak didapati. Nah, ada cara di Quran, perhatikan caranya. Saya tawarkan, ada cara di Quran, perhatikan ya. Coba kalau saya berikan 2 tawaran. 1, Bapak Ibu haji tapi belum tentu mabrur. Atau pilih yang kedua, tidak haji, insya Allah sudah pasti mabrur. Pilih 1 atau 2. Gak ada yang ketiga kalau ini, serius. Haji belum tentu mabrur, tidak haji pasti mabrur. Pilih yang mana? Kedua ya. Baik. Awas yang paling kencang saya tes sendiri. Lan tanalul birra. Tidak mungkin kita mendapatkan birrun ini kalau sudah dapat namanya mabrur. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai bisa menginfakkan apa yang paling dicintai. Tadi saya contohkan untuk mendapatkan birrun ini menjadi mabrur, sahabat itu diantara kemuliaannya dipuji dia berikan. Tadi yang paling kencang nanti saya tes keluar, Pak bagus sekali mobilnya tuh. Mau nggak diinfakkan kali ya? Oke? Hari Sabtu kemarin ada yang pegang handphone, dimajukan untuk merekam. Siap, siap. Ketika saya tawarkan, siap diinfakkan, punya kantor Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang persoalannya kita masuk lagi ke materi kita. Kalau kita tidak mendapati 1 di antara 5 ini, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kita lihat di Quran ya, karena kajian kita insya Allah Quran Sunnah tidak keluar dari yang ini. Kata Al-Quran, penyebab orang tidak mendapatkan yang 5 ini, atau 1 di antara 5, itu penyebabnya hanya 2.
Penyebabnya hanya dua. Satu, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Catat dulu saja, kita terangkan. Dan yang kedua, ini mohon kita evaluasi ya dan introspeksi diri sekaligus. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri kita selama ini, apakah paham dengan bacaan rukuk kita, mengerti dengan bacaan sujud kita, paham dengan takbir kita dan sebagainya. Tidak paham dan mengerti bacaan dan gerakan sholat. Dalilnya sama Quran yang seperti sebelumnya, surat 29 Al-Ankabut, ayatnya sama persis 45. Quran surat 29 ayat 45. Kecelakaan kita kadang hafal tengah-tengah ayatnya, tapi awalnya tidak dihafalkan. Potongannya lancar, tapi sebagiannya tidak dihafalkan, sehingga penafsirannya dikeliru. Coba teruskan ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsya. Awal ayatnya apa? Tuh. Padahal awal ayatnya itu kuncinya yang ini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baru inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Baik, sebentar ya, nanti kita uraikan. Bila kita tidak mendapatkan 5 yang dijanjikan tadi, kata Al-Quran persoalannya 2. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua adalah tidak paham, tidak mengerti dengan bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam sholat. Nah, kajian kita